Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, saudaraku, kita patut bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang masih terus teralami di tengah kehidupan kita. Hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati anugerah kebaikan Tuhan. Dan karena itu mari kita pakai untuk mengisinya dengan belajar dari firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Patut kami bersyukur dan berterima kasih dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang setia, Bapa yang begitu mengasihi kami, dan yang selalu menyatakan janji setia-Mu. Di kesempatan yang sungguh baik ini, kami pun rindu untuk belajar lagi dari kebenaran firman-Mu. Berilah kami hati yang terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu, telinga yang mau mendengar suara Tuhan, dan karuniakanlah kepada hamba-Mu ini lidah sebagai seorang murid yang mau memberitakan kebenaran firman Tuhan menurut kehendak-Mu. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, dan urapi hamba-Mu dengan hikmat dan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Bersabdalah bagi kami semua, kami sambut firman-Mu. Amin. Pembacaan yang akan kita renungkan yaitu terdapat dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-50 ayat 4 sampai ayat 11. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Ketaatan Hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Demikian jauh firman Tuhan. Tema perenungan kita saat ini, ketaatan hamba Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita dalam kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayat 11. Ini merupakan bagian dari kitab Deutro Yesaya atau kitab kedua Yesaya yang ditulis dan disampaikan oleh Nabi Yesaya bin Amos. Yesaya adalah seorang nabi yang taat kepada Tuhan. Arti nama Yesaya adalah Tuhan yang menyelamatkan. Nabi Yesaya diutus Allah sebagai penyambung lidah Allah untuk menegur umat Tuhan dan para pemimpin yang tidak setia dan tidak taat lagi kepada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan dengan segala bentuk perilaku yang buruk, bahkan menista yang maha kuasa Allah Israel dan berpaling membelakangi Dia. Itu dapat kita baca dalam Yesaya pasal 1 ayat yang keempat. Yesaya dipilih Tuhan
untuk membawa keadilan bagi bangsa-bangsa dalam pasal 42 ayat 1, dan membawa umat Tuhan serta para pemimpin untuk bertobat dan kembali kepadanya. 49 atau pasal 49 ayat 5. Ketika Tuhan memanggil Yesaya untuk menjadi hambanya, Tuhan memperlengkapi dengan memberikan lidah seorang murid, lidah seorang yang terpelajar, untuk mengetahui bagaimana memberikan pengajaran supaya dengan perkataan ia dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Pelajaran terbaik untuk seorang hamba Tuhan yaitu bagaimana dengan perkataan yang baik, berhikmat, yang tepat dapat menghibur hati nurani yang gundah, perkataan yang dapat memberikan pengajaran-pengajaran yang baik, dapat memberikan solusi yang baik bagi mereka yang dalam berbagai macam permasalahan. Dan kemampuan seperti ini adalah merupakan karunia Tuhan yang patut disyukuri. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Berlatih mendengar merupakan sebuah proses. Mendengar bisa menjadi pekerjaan yang sulit, membosankan, apalagi kalau pengajaran yang berulang-ulang bisa membuat seseorang menjadi stres karena mendengar keluh kesah, beban kehidupan yang berat dari orang lain. Dan mendengar untuk menaati tugas yang diberikan. Mendengar membutuhkan ketaatan dan komitmen penuh dari seorang murid kepada sang guru. Selanjutnya di ayat 6, ketaatan sebagai seorang hamba, sekalipun menjadi hamba Tuhan, harus mengalami pergumulan. Dikatakan, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Semuanya dijalani dengan ketaatan. Ada kerelaan untuk menderita. Tetapi hamba Tuhan yang memiliki ketaatan pasti ditolong Tuhan dan keadilan Tuhan akan dinyatakan. Di ayat 7 sampai ayat 9a itu jelas. Dan di ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11, hamba Tuhan harus menyampaikan, memberitakan perkataan Tuhan, baik kepada orang-orang yang percaya, tapi juga bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Menyatakan kebenaran Tuhan supaya ada pertobatan. Tetapi bagi yang tidak taat dan yang menolak perkataan Tuhan akan mengalami hukuman. Saudaraku yang diberkati Tuhan, nubuatan Yesaya ini juga menunjuk pada kesengsaraan yang harus dialami oleh seorang hamba yang telah dinubuatkan dan dijanjikan sebagai sang juru selamat. Mesias, dialah yang memikul semua bentuk penderitaan dan menanggung penghinaan karena kasih-Nya yang besar bagi kita umat manusia yang berdosa. Yesus Kristus dialah hamba yang rela menderita, mengalami sengsara. Tetapi Yesus Kristus tetap taat pada kehendak Bapa melalui jalan Via Dolorosa, bahkan mati untuk menebus dosa kita manusia. Kitalah yang seharusnya menanggung kesalahan dan dosa karena kejahatan dan penyangkalan kita akan kehendak-Nya. Tetapi semua ditanggungkan kepada Tuhan Yesus karena cinta kasih-Nya yang besar atas kita. Harusnya menjadi perenungan dan pertanyaan yang perlu dijawab. Apakah respon kita menjawab pengorbanannya bagi kita, menjawab karya selamat yang dikerjakannya bagi kita? Apakah hanya sekedar kita percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah sekedar kita menjadi orang Kristen? Bukankah banyak orang Kristen hanya sekedar menyandang identitas sebagai orang Kristen tapi tidak hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada kehendak Tuhan? Tuhan Yesus telah meneladankan ketaatannya kepada Allah sebagai Bapanya. Maka demikianlah halnya kita.
Kita terpanggil dan diutus menjadi seperti seorang murid, murid yang taat terhadap pengajaran yang benar, yang berdasarkan firman Tuhan, menjadi murid yang berbicara tentang kehendaknya, bahkan melalui perkataan-perkataan kita dapat menyemangati orang-orang yang lemah dan lesu. Kita hadir memberi kekuatan dan semangat baru bagi mereka yang dalam pergumulan. Kita harus berusaha menguasai lidah, mulut, bibir kita, supaya setiap perkataan yang kita ucapkan menjadi berkat bagi sesama kita. Hindari diri kita dari perkataan-perkataan yang penuh dengan kemunafikan, kebohongan, bahkan tipu muslihat, kata-kata kotor, membicarakan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak benar, atau menyebarkan hoaks, fitnah, merancangkan kejahatan terhadap sesama, dan lain sebagainya. Perkataan-perkataan kita hendaknya perkataan yang membangun dan menjalin persaudaraan dan persatuan. Perkataan yang membawa damai dan kesejukan, bukan sebaliknya, membawa kegaduhan dan perselisihan, pertengkaran dan perkelahian. Satu kata dapat membangun dan menyemangati, tapi juga satu kata dapat membunuh dan menghancurkan. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan saat ini mengingatkan dan menekankan tentang spiritualitas kehambaan. Hamba Tuhan perlu mendengar suara Tuhan dengan jelas dan tepat, supaya berita yang disampaikan dapat dimengerti dan mereka yang mendengarnya menjadi percaya kepada Tuhan. Karena itu perlu diasah setiap hari, bagaikan pisau yang diasah, maka semakin lama semakin tajam. Mempertajam pendengaran seperti seorang murid, mendengar dengan cermat setiap perkataan dan pengajaran firman Tuhan, punya kesediaan waktu untuk bercakap-cakap dengan Tuhan melalui doa, membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, membangun keintiman hubungan dengan Tuhan. Dan alangkah baiknya lagi ada doa puasa. Semua itu sangatlah penting agar telinga kita, pendengaran kita menjadi peka terhadap suara Tuhan, sehingga perkataan firman Tuhan itu benar-benar berakar, bertumbuh dan berbuah lebat lewat kesaksian hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam kerinduan menjadi murid yang taat, bukan tidak mungkin kita menghadapi realitas kehidupan yang penuh dengan tantangan, cobaan hidup menerpa, beban yang berat mungkin harus ditanggung sebagai gambaran tentang hamba yang menderita dalam bacaan kita, yang harus menanggung banyak penderitaan. Namun ketaatan kepada Tuhan, kesetiaan menghadapi berbagai ujian iman akan membawa berkat dalam kehidupan kita, yang tetap taat dan setia mengikuti rencana Tuhan. Ada banyak hal yang kita alami dalam hidup ini, silih berganti, entahkah suka atau duka, sukses atau gagal, untung atau rugi, sehat ataupun sakit, bahagia dan penderitaan. Tetapi dalam keadaan apapun, hendaknya ketaatan kepada kehendak Tuhan tetap menjadi bahagian kehidupan kita. Bicara tentang ketaatan tidak dapat dipisahkan dari iman, karena ketaatan adalah bukti dari iman. Yakini bahwa orang yang taat dan setia dalam iman akan selalu ditolong Tuhan, akan selalu dilindungi, diselamatkan, dan diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, di penghayatan Minggu Sengsara Yesus Kristus ini, marilah kita semangati diri kita menjadi murid-Nya, menjadi hamba yang taat, hamba yang setia, menjawab panggilan Tuhan, melayani dalam kehambaan, memberi diri menjadi pengikut Kristus yang mengabdikan totalitas hidup kita kepada Tuhan Yesus Sang Guru Agung, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau artikan bagi kami saat ini. Biarlah firman Tuhan ini akan senantiasa
semakin menyemangati komitmen iman kami untuk menjadi hamba yang taat dan setia, mengabdikan diri dan kehidupan kami melayani bagi Tuhan, melayani dengan sukacita. Sekalipun di dalamnya penuh dengan tantangan, kami harus pikul salib, menyangkal diri untuk mengikut Yesus. Tetapi kami percaya Tuhan yang akan selalu menolong, Tuhan yang akan selalu memampukan kami. Dan berilah kami lidah sebagai seorang murid, telinga yang mau mendengar dengan taat dan setia, mempertajam kehidupan iman kami dengan selalu merenungkan firman Tuhan, dan mau membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, supaya kehidupan kami semakin diperlengkapi, semakin dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kesaksian dimanapun Tuhan mengutus kami untuk melayani dalam setiap karya dan pelayanan bagi Tuhan dan bagi sesama. Karena itu Tuhan, berkatilah kehidupan kami semua, jemaat-Mu yang selalu rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Perlengkapi kami Tuhan, dan pakai kami untuk terus memberitakan tentang nama Tuhan dimanapun kami ada. Terpujilah Tuhan kekal untuk selamanya. Haleluya. Amin.